Pemirsa, modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terus berkembang dan sering sekali dimanfaatkan oleh oknum pegawai pajak dan bea cukai untuk mengelabui harta yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar. Karena itulah Menko Polhukam meminta aparat penegak hukum untuk melacak harta para pejabat negara dengan konstruksi hukum tindak pidana pencucian uang yang selama ini jarang dipakai. Seperti apa sebetulnya pencucian uang di dunia bisnis dan bagaimana penegak hukum bisa menjeratnya dengan konstruksi hukum tindak pidana pencucian uang? Kita langsung membahas, kita langsung berdiskusi bersama dengan pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Ganarsi. Mbak Yenti, selamat siang. Selamat siang. Ya, Mbak Yenti, pencucian uang ini kita sering dengar, tetapi mungkin tidak banyak juga yang mengerti persisnya seperti apa. Pertanyaan pertama, Mbak, apakah memang tindak pidana pencucian uang ini sesuatu yang sangat rumit sehingga susah untuk dilacak, untuk ditemukan, untuk ditindak, atau sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan, Mbak Yenti? Ya, itu istilah itu yang membuat saya agak sedih juga ya. Karena isu TPPU itu udah 20 tahun gitu ya. Dan itu kalau jadi kasus itu tidak rumit, sudah banyak sekali kasus-kasus perbankan dan TPPU, pajak dan TPPU, ya kemudian membawa uang cash dari luar negeri ke Indonesia juga ada itu pembawaan transaksi, pembawaan uang itu juga udah sampai ke pengadilan. Sebetulnya dan masyarakat itu juga tahu kok bahwa kalau ada hasil kejahatan, misalnya dari korupsi atau dari manapun, kemudian dimasukkan ya misalnya hasil kejahatan kemudian dibelikan saham misalnya ya di pasar modal atau punya saham di manapun gitu ya di perusahaan apapun, itu kan harus ada klarifikasi harusnya. Orang yang memasukkan saham ini uangnya dari mana, profilnya bagaimana, siapa. Jadi jangan juga perusahaan-perusahaan atau dinamika ekonomi ini justru menjadi sarana pencucian uang untuk orang-orang yang melakukan kejahatan, terutama korupsi. Gitu. Jadi harus ada perhatian ya untuk ini ya masyarakat ekonomi ya yang melakukan kegiatan ekonomi itu juga jangan hanya berpikir mengembangkan ekonominya, tapi juga lihat celah-celahnya. Jangan sampai perusahaan itu jadi masalah karena kemasukan uang hasil kejahatan. Mbak Yenti, ini kan sebetulnya tindak pidana pencucian uang biasanya tidak berdiri sendiri ya. Ada tindak pidana yang lain yang sering terjadi adalah korupsi, atau kalau dalam kasus Direktorat Jenderal Pajak mungkin adalah hengki-pengki, kong-kalingkong dengan wajib pajak nakal yang tidak mau membayarkan tagihan pajak, kemudian uang damai dalam tanda petik kepada petugas pajak yang nakal ini juga, itulah yang kemudian dipakai, dicuci untuk kemudian sebersih mungkin. Kira-kira apa yang paling sering dipakai oleh oknum pegawai pajak atau oknum bea cukai, Mbak Yenti, dalam mencuci uangnya ini? Ya, jadi kan gini ya, konstruksi pencucian uang itu sendiri ada kejahatan asalnya dulu, ya kan? Hasil kejahatan asal inilah yang kemudian dimasukkan ke perusahaan-perusahaan ya, ke dunia ekonomi, gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Pertama dia menggunakan nomini-nomini. Ini bisa jadi dia menggunakan bank, ya, menggunakan bank, membukakan rekening banyak atas nama banyak orang, padahal untuk menampung uangnya dia yang hasil kejahatan ya. Kita kan nggak lupa dengan ajudan kok punya rekening berapa, itu kan juga ada ya. Nah itu modusnya pencucian uang sebetulnya. Kemudian ini tadi misalnya dia masukkan ke pasar modal, jadi punya saham gitu ya, atau ke perusahaan langsung perusahaannya dari punya saham gitu ya. Jadi memang sangat mungkin semua usaha atau pada umumnya ya, maka dikatakan bahwa pencucian uang itu banyak sekali beredar di daerah-daerah wisata. Ya. Nah, karena apa? Karena di sana itu nanti dia membangun hotel dan sebagainya gitu ya, sehingga di daerah-daerah itulah kita oleh dunia disorot karena kita sudah tidak boleh lagi ada namanya ada nama-nama yang di luar struktur gitu ya, padahal sebetulnya dialah. Nah itu membahayakan dunia ekonomi, pariwisata ya, yang kali ini adalah untuk pembangunan ekonomi pasca COVID misalnya, pasca pandemik kan itu kan, itu kan ada PEN itu ya. Nah ini kan agak bahaya juga kalau
apa ya, dunia usaha ini tidak punya sistem, sistem untuk mitigasi, sistem untuk mencermati ini uang dari mana, profilnya siapa. Jadi ini tolong ya, jadi kita mau memberantas kejahatan korupsi dan sebagainya ini, kalau ternyata di dunia ekonomi, di dunia pariwisata misalnya mudah sekali ditampung, ya kita repot gitu. Jadi kita harusnya sinergi semuanya. Oke, Mbak Yenti, di institusi keuangan, baik bank maupun non-bank, bisa sekuritas, bisa asuransi, bisa yang lain-lain, itu sebenarnya sudah ada aturan know your customer. Jadi harus mengenal profil, termasuk strata sosial ekonominya, sumber dananya, besaran transaksi yang rata-rata dilakukan di dalam tindakan aktivitas ekonomi, dan sebetulnya ketika ada yang tidak wajar, maka penyedia jasa keuangan ini harus proaktif melaporkan kepada penegak hukum. Prakteknya itu pernah dilakukan atau memang karena motif untuk mendapatkan keuntungan, karena setiap transaksi kan mendatangkan keuntungan untuk penyedia jasa keuangan, itu tidak pernah dilakukan sebetulnya, Mbak Yenti? Iya, gini, jadi kan memang know your customers itu kan diikuti dengan reporting obligation ya, kewajiban pelaporan dari para penyedia jasa keuangan itu, apakah asuransi, apakah perbankan, ya apakah pasar modal gitu ya. Itu kalau ada transaksi 500 juta ke atas, meskipun itu halal, ya meskipun itu dari clean money, itu harus lapor ke PPATK. Atau berapapun kalau mencurigakan, ya kan? Betul. Tapi ada angka 500 juta ke atas. Ya. Jadi pelaku-pelaku ini juga lebih lihai lagi. Dia akan melakukan transaksi dalam sehari itu di bawah itu 480 tapi berkali-kali ya. Dipecah begitu ya transaksinya ya? Dipecah ya kalau di Amerika itu namanya anti-smurfing. Ya itu namanya juga mereka ya. Tetapi yang ada pemecahan-pemecahan ini namanya kan mencurigakan ya. Namanya mencurigakan, harusnya ini mereka paham. Dunia usaha harus paham seperti ini. Jadi jangan sampai ya banyak sekali kejadian, jadinya hotelnya harus ditutup dan sebagainya. Nah itu. Mbak Yenti, agak di luar konteks tapi sebenarnya sangat terkait erat. Ketika PPATK itu mendapatkan transaksi yang tidak normal, kan ini ada laporan-laporan yang dibuat, kemudian yang kalau sekian periode waktu tertentu itu diberikan kepada institusi induk, seperti di kasus Direktorat Jenderal Pajak, kata PPATK sudah diberikan kepada para penegak hukum, termasuk ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebetulnya dalam konstruksi hukum kita, laporan PPATK itu wajib ditindaklanjuti aparat penegak hukum, atau sifatnya memang hanya opsional saja, Mbak Yenti? Ya gimana ya, wajib lah harusnya ya, karena kan kalau para penegak hukum itu memang menyadari betul fungsi dari PPATK sebagai Financial Intelligence Unit Indonesia, yang namanya PPATK, di Amerika namanya FinCEN gitu ya. Ya harusnya punya kepekaan yang sama. Ya saya juga lagi mikir, apakah mau kita pidana ya apabila penegak hukum tidak menindaklanjuti atau kementerian tidak kan nggak lucu ya. Hal-hal seperti ini kan, padahal mereka punya kewajiban LHKPN, kemudian tahu namanya LHA, harusnya ditindaklanjuti. Jadi kita maunya jangan semuanya harus pakai sanksi. Karena kan memang itu kan harus dilengkapi, karena itu belum jadi alat bukti baru ya. 70% iyalah oke gitu. Jadi lebih baik gini, kalaupun tidak ditindaklanjuti, alasannya apa? Itu untuk kredibilitas lembaga tersebut. Tapi sebetulnya yang dari PPATK sekarang ini tidak harus ke Itjen lagi, ini harus ke APH, aparat penegak hukum ya. Jadi kalau Ibu Himalayan mengatakan kami nggak tahu, ya nggak usah tahu juga nggak apa-apa gitu. Apalagi minta namanya disebutkan nggak boleh, karena belum dilakukan langkah-langkah pengamanan. Kalau namanya disebutkan nanti kan hilang uangnya. Ya, Mbak Yenti, secara umum kan yang namanya tindak pidana pencucian uang melibatkan sekian transaksi yang sebenarnya juga cukup rumit ya. Tapi kalau Anda melihat sepanjang pengalaman di Indonesia, bisa tidak kita meminimalkan tindak pidana pencucian uang ini, Mbak Yenti? Ya, kalau lihat transaksi terutama masih pakai bank ya. Jadi kita minta perhatian dari OJK lah. OJK harus mengawasi bank-bank itu. Kelihatannya bank-bank itu menurut saya ya, saya dari 2004 lah sampai sekarang ini, kelihatannya kepatuhan bank itu sendiri perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena ketika terjadi kejahatannya, kemudian
penegak hukum minta ke bank, ternyata betul sudah terjadi beberapa tahun yang harusnya bank itu melaporkan sejak awal gitu. Ini yang membuat pelacakan menjadi sulit dan pada akhirnya perampasan menjadi minim gitu kan. Jadi sebut sajalah di Asabri ya, ketika, tapi kalau mau sekarang juga bisa Asabri atau apa Jiwasraya ya. Iya, Jiwasraya. Saya juga sebagai ahli TPPU-nya di sana, itu ada transaksi sebanyak hampir 1 juta kali. Dan bisa itu, iya. Bukan 1 juta rupiah ya, 1 juta kali, ya, berlapis-lapis dan bisa. Frekuensi ya, Ya, frekuensi, mutasi dan bisa. Itu sebanyak berapa tuh? 28 triliun. Dan bisa. Jadi apa ya? Jangan kasus ini seolah-olah pencucian uang sulit, enggak lah. Ini kan gampang kok, itu masuk dari TPPU. Nah, gitu. Yang penting asal ada kemauan, harusnya bisa ya diberantas tindak pidana pencucian uang ini ya Mbak Yenti ya. Betul ya Mbak? Harus, apalagi ini sekarang ini di pajak dan bea cukai ya. Saya itu jadi sedih ya, karena saya itu termasuk juga Widya Iswara di Pusdiklat mereka TPPU. Jadi mereka tahu TPPU malah mereka gunakan kali ya. Kita sama-sama dukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Untuk saat ini terima kasih pakar tindak pidana pencucian uang Mbak Yenti Ganarsi sudah mencerahkan kami. Selamat siang Mbak Yenti. Selamat siang.